Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Syaira Queen Iskandar. Eh, aku di sini bakal bahas modul yang keenam, yaitu tentang switches. Apa aja materi di dalamnya? Nah, di sini ada MAC address. Apa itu MAC address? MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti di sini ada contohnya. 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Nah, di sini juga ada perbedaan MAC address dan IP address. Kalau MAC address jenis alamat fisiknya, dia hardware based. Kalau IP address itu logis, dia pakainya software based. Nah, kalau lapisan OSI-nya, MAC address itu dia terdapat di layer kedua di data link. Kalau IP address dia lapisan OSI-nya di layer ketiga atau network atau jaringan. Nah, sifat MAC address ini dia tetap dan tidak berubah. Kalau IP address dia sifatnya dapat berubah sesuai jaringan. Nah, kalau MAC address kan tetap dan tidak berubah, dan itu juga MAC address nggak kayak IP address. IP address kita bisa menghitungnya secara manual, tapi kalau MAC address dia tidak bisa dihitung, dia dapat secara otomatis. Formatnya MAC address itu 48 bit heksadesimal. Contohnya di sini sama seperti tadi 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. IP address dia terdapat 32 bit untuk IP versi 4 atau 128 bit untuk IP versi 6. Fungsi utama MAC address ini untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Nah, kalau IP address dia menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, di sini ada gambarnya MAC address, Media Access Control Address. Ini di 3 kolom pertama, 6 angka dan huruf, dia organizationally unique identifier. Ini tuh nomor unik untuk setiap perusahaan. Jadi, setiap vendor atau perusahaan itu memiliki MAC address yang berbeda. Nah, ini 3 kolom atau 6 angka dan huruf yang di belakangnya ini Network Interface Controller Specific. Dia jadi ini mah kode buat interface-nya. Nah, di sini juga kita akan membahas ARP table. ARP table yaitu Address Resolution Protocol Table, adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan, seperti komputer, router, atau switch layer ketiga. Sederhananya, ARP table yaitu daftar siapa punya IP berapa dan alamat fisiknya tuh MAC-nya apa. Fungsi ARP table ini untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, di sini aku langsung saja kita konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 2 PC, yaitu yang pertama PC 0 dan PC 1. Kita kasih IP dulu, kita ke desktop, IP configuration 10.10.10.1 saja, 255. Kita pakai yang
slice 30. 255, 252. Begitu juga sama di PC yang satu. 10, 10, 10.2, 255, 255, 25. Jika sudah seperti ini, kita coba untuk ngeping dulu dari PC 0 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt, perintahnya ping 10, 10, 10.2, enter. Nah, di sini sudah ada tanda baca uh, replay ya teman-teman. Berarti di sini sudah tersambung atau sudah berhasil gitu. Kita coba dari PC 1. Salah. Ke command prompt. Sama seperti tadi, ping 10, 10, 10.1. Enter. Nah, sini juga sama ya teman-teman seperti tadi, sudah berhasil. Mari kita coba lihat MAC address dari PC 1. Kita masukin perintahnya arp min a. Nah, di sini terlihat internet address-nya atau IP address-nya 10.10.10.2. Nah, physical address itu ini dia MAC address-nya. Di sini tuh ada 00D097BE A8D9. Ini dia tipenya dynamic. Kenapa dynamic? Karena MAC address itu didapatkan atau teridentifikasi oleh perangkatnya ketika si perusahaan atau vendor gitu ya mengeluarkan device-device baru atau device-device tersebut seperti PC, router gitu. Kita coba di PC 1. Command prompt arp min a. Enter. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, IP address-nya dia 10.10.10.1, physical address-nya 00400BDC 6880. Tipenya juga dynamic, sama seperti tadi. Oke teman-teman, sekarang coba kita mencek si ARP table-nya. Kita masuk ke simulation. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Ini dia tipenya masih ICMP. ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Coba kita play. Successful. Coba kita hapus dulu. ARP min D. Coba kita pencet lagi ARP min A. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman MAC address-nya. Coba kita lihat IP config-nya. ipconfig A11.
Invalid ya kalau ini dia di sini. Nah, dia eh, ini dari PC 0, add device-nya, source-nya PC 0, destination-nya dia masih broadcast. Jadi dia tuh broadcast ini tuh emang masih dari sananya, tapi di sini dia layer 2, Ethernet 2, ini MAC address-nya. Nah, di sini dia masih FFFF karena masih otomatis gitu ya, teman-teman. Coba kita coba dari PIS. Tapi di sini sudah successful. Kita coba. Sudah successful, teman-teman. Terus kita lihat di sini ARP-nya. Nah, dia sebentar. Nah, mungkin eh, di sini kelihatan ARP-nya dan sini juga sudah successful. Nah, mungkin kalau yang config ARP cukup sekian dari aku. Oke, teman-teman, sekarang kita ke yang konfigurasi ARP table menggunakan switch. Nah, di sini tadi aku sudah masukin pertama switch, enable, terus aku ingin melihat interface-nya. Aku perintahnya show interface. Nah, di sini terlihat uh, face Ethernet 01 ininya segini MAC address-nya. Terus face Ethernet 2 juga segini MAC address-nya. A401, A402, terus face Ethernet 3, A403, A404, face Ethernet 4 gitu. Sampai kayak ini. Habis itu aku ingin melihat MAC address-nya. Aku habis itu pencet show MAC address table. Nah, di sini terlihat MAC address table-nya untuk VLAN-nya VLAN 1. Ini MAC address-nya 0019606942C 0060-3E85BB91 0060-70B47833 00E0F95B A24D. Nah, ini portnya, interface-nya 1234. Ini dia tipenya dynamic. Sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari PC 4 ke PC 3. Kita simulationin. Aduh, salah, bentar teman-teman. Kita lihat, dia masih ICMP. Nah, dia di sini karena kita menggunakan switch, jadinya switch ini bisa kita sebut sebagai perantara. Jadi kalau yang tadi PC dengan PC dia langsung tanpa perantara. Nah, karena di sini kita pakai switch, jadi switch itu yang perantara. Jadi dari PC 4, dia melewati switch terlebih dahulu, habis itu baru dia ke PC 3.
Nah, di sini tapi sudah successful ya, teman-teman. Itu saja penjelasan aku tentang materi switches. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kalian kurang pahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.